Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Kali ini aku kedatangan reel ultralight dari mereknya Swan, serinya Swan Lanang ukuran 500. Cakep coy, namanya Swan Lanang. Ya kali besok-besok ngeluarin seri yang namanya Swan Wadon kali ya, yang warnanya lebih girly. Nah ini reel kecil ya, dikhususkan buat ultralight fishing atau enggak micro fishing juga bisa sih. Nah ini kayak gini coy, dan aku pilih warna yang menurutku paling kece. Warnanya gini, warnanya oranye. Wih keren coy, warnanya coy. Kita lihat dulu ringnya kayak gimana. Ini kalau dalam pembeliannya ada bungkus plastik kayak gini, nggak ada apa-apa lagi sih, cuma reel doang. Dan reel ini sudah power handle walaupun kecil, sudah power handle ukuran 500 mini. Coba kalian lihat warnanya coy. Wih jatuh, cakep ya, keren. Nah, buat kalian nih yang nyari reel-reel ultralight nih, nah cocok nih, ukuran 500 nih. Warnanya oranye, keren banget. Ini walaupun kecil, sudah power handle atau screw in handle. Cakep kan? Sebelum kita bongkar-bongkar, sebelum kita review, kita lihat spesifikasi yang ada di kardusnya ya. Swan Lanang ukuran 500. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, anti reverse ball bearing, super strong drive gear, apa nih, precious anti twist line roller, elegant aluminium spool, precision mesin cut knob. Nah ini bentar aku turunin ini ya, apa, lampunya biar nggak terlalu. Untuk apa, line capacity-nya di tulisnya soalnya putih coy, putih kecil nggak terlalu kelihatan. Aku bacain aja, line capacity-nya di 0,18 itu 190 meter, 0,20 160 meter, dan 0,25 90 meter. Udah nggak ada apa-apa lagi, tulisannya cuma gitu. Sekarang kita fokus ke reelnya, bentar aku cerahin lagi. Oke, cukup, kita sisihkan. Jadi ini reel ultralight ukuran 500, mungil banget kecil, reel mini lah. Kalau kalian mau buat mancing ultralight sama microfishingan cocok banget. Ini sudah power handle. Bentar, rasionya berapa nih ya, ditulis nggak nih rasionya? Oh tidak ada, cuma ada ini ball bearing ya, 51 ball bearing. Nanti kita buktikan bener nggak nih 51 ball bearing. Harganya murah coy, kisaran di 150 ke bawah, jadi under 150 masih terjangkau lah ya. Apalagi kece kayak gini, warnanya keren, mungil. Kita lihat sekalian ukur rasio. Mana sih biasanya ada tulisan rasionya? Oh iya, rasionya 5,2/1. Kita cek coy, bener nggak 5,2/1 dari sini, ya. 1 2 3 4 5. Iya, 5,2/1. Putarannya smooth, mulus, keren. Ini kalau kalian dengar ada suara kayak krik 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 gitu, ini dari handlenya coy. Handlenya aluminium, handle aluminium, spoolnya aluminium. Kurang tahu ini bodinya grafit atau apa, kayak biasanya sih grafit ya. Putarannya smooth, mulus, suara klikernya ini, maksudnya ini enggak terlalu apa ya, enggak terlalu garing banget ya, enggak terlalu nyaring ya, standar-standar aja lah, sesuai ukuran reel 500. Nah kemudian kita cek, buka tutup spool. Biasanya sih kalau kecil cuma
sepasang sih, nggak tahu ini. Spoolnya jelas ya, aluminium ya. Sama ini yang buat nyantolin senar ini udah terbuat dari metal. Tapi clickernya masih model yang lama, masih pakai per. Nggak masalah sih ya. Suaranya sih lumayan. Lepas coy. Lompat dia kemana ya tadi ya? Bentar ya. Nah, ketemu. Lompatnya lumayan jauh. Kalian kalau buka ini hati-hati. Soalnya ketika pas dibuka langsung loncat ini. Kita taruh di situ saja. Kemudian selanjutnya, nah ini udah mulai kita bongkar-bongkar, kita lihat isi dalamannya kayak gimana, spesifikasinya sama enggak, 5+1 ball bearing gitu ya coy ya. Ada berapa nih? Oh, cuma ada ini segini. Ada 2 key washer sama 1 drag washer. Ini masih pakai bahan felt biasa. Wajar untuk harga di bawah 150. Apalagi ini ukuran mini. Oke, kita taruh sini dulu. Oke. Selanjutnya ini kita sini ya. Tutup spool. Clickernya kayak gini. Belum pakai clicker yang advance. Sesuai, lagi-lagi sesuai harga. Ada clicker ini sama satu ini spacer. Kita ambil. Oke, taruh situ dulu. Putaran tanpa spool. Keren. Oh, cetaknya kasar coy. Dia bisa kalau ada momentum. Kalau udah kayak gini susah banget. Kalau menurutku sih jangan dipaksa sih. Kasihan nanti gearnya yang rusak. Sekarang kita bongkar bagian line roller. Nggak tahu nih kok ada stiker kayak gini. Buat apa ya? Ada stiker kayak gini lagi. Sebelum itu kita copot dulu deh handle-nya. Handle-nya belum one piece. Ya, ingat harga ya coy. Tapi ini udah pakai ini aluminium buat handle-nya. Knopnya. Biasanya kan ada yang pakai rubber, ada yang pakai EVA. Kalau ini pakai aluminium kayak gini. Keren sih menurutku sih. Kemudian kita bongkar ini, bukan bongkar, kita buka di bagian line roller, apakah dia ada ball bearing di sini atau enggak. Lumayan keras coy, lumayan keras. Kok keras banget, tumben. Biasanya gampang ini dibuka. Sumpah ini keras banget, nggak kayak biasanya coy. Biasanya itu tuh gampang banget di bagian line roller dibuka. Dipaksain kayaknya ini mau bakalan rusak nih. Penasaran tapi dalamnya ada ini nggak, ada bearing atau enggak paling nggak busing lah ya. Keras banget coy, sumpah ini keras banget. Nggak tahu apa karena efek dari ini, dari stikernya ini ya. Waduh, kalau kayak gini rusak coy. Nggak bisa coy, sumpah aku nggak tahu ini gimana, kenapa bisa sekeras ini, nggak bisa dibuka. Sampai lecet aku paksain. Kayaknya nggak usah dibuka aja ya, kita buka yang lain aja ya. Sorry banget, bukan gimana ya, emang susah banget sumpah. Jadi kita buka bagian yang lain aja kali ya.
Nah ini kan enak kayak gini, langsung kebuka gampang banget, nggak kayak tadi. Sumpah ini keras banget, sumpah nggak tahu kalau kalian yang punya, yang pernah bongkar-bongkar ini, coba kasih tahu deh, sama keras kayak gini apa enggak. Ini kan enak kalau gini langsung kebuka. Nah dalamnya, oh kayak gini coy, belum pakai per, masih pakai peniti biasa. Wajar lah ya, ukuran 500 ya. Langsung buka rotor aja kali ya, nut rotor ya. Aku tuh baru nemu ini, yang ini susah banget dibuka. Nggak tahu apa karena, apa tuh jatuh? Nggak tahu apa karena efek dari ini, apa efek dari stiker ini. Kenapa juga ada stiker di sini? Ini juga ada stiker kayak gini. Baru kali ini nemu ada stiker kayak gini. Ya udahlah ya, abaikan itu, kita bongkar-bongkar aja. Yang penting kita lihat dalamannya seperti apa. Pokoknya kita nanti kita lihat ini apa yang di Land Roller itu, kita nggak bisa bongkar, jadi kita nggak tahu dalamnya ada bearing atau enggak paling nggak busing atau enggak, kita nggak tahu. Kita buka nut rotor. Kalau kalian tanya, bang itu materialnya masih nempel magnet nggak? Kayaknya sih masih, harusnya kalau harga segitu. Ini warnanya cakep, kuning, kayaknya sih dari Kuningan kalau nggak salah. Nah kita buka rotor. Rotornya bentukannya kayak gini coy, mungil, tapi warnanya, colornya keren ya, oranye. Tapi ini keras banget, walaupun kecil keras banget. Oke, di sini masih ada switch anti reverse, masih yang konvensional pakai per. Kita buka di bagian ini, bagian body, apa penutup ini, penutup atas ini. Ini ada plat ini, kita sisihkan di sini. Nah ini bearing kelihatan, bearing di pinion itu masih model bearing terbuka. Berarti kesimpulannya kalau semua dia pakai bearing terbuka yang kayak gini, disarankan pemakainya buat fresh water, atau enggak jangan dibawa ke laut lah. Kalian mancing-mancing hampala gitu, mancing-mancing yang di sungai-sungai gitu. Yang jelas kalau bearingnya terbuka seperti ini, pasti peruntukannya untuk fresh water. Nice. Ini ada satu bearing di bagian pinion. Selama ini masih ketemu satu bearing dengan terbuka kayak ini modelnya. Bentar. Oh iya benar terbuka, tapi di sebelah sini kayak ada seal karet. Tapi yang sebelah di sini jelas ini terbuka. Oke, ukurannya lumayan gede juga. Taruh situ. Ini ada busing. Pinion berbahan Kuningan. Seperti pada umumnya reel-reel berbahan Kuningan. Keren. Apalagi grease-nya udah lumayan banyak nih. Bentar aku tangan dulu. Kita sekarang buka di bagian body. Coy, ini aku ada yang janggal nih. Kenapa ini satu bautku di sini udah hilang? Padahal aku belum ambil nih. Skru di sini aku belum ambil, sumpah. Ini nggak ada satu, padahal aku tadi belum ambil ini. Sellernya nggak ngecek dulu sebelum dikirim. Agak males sih sama seller-seller yang kayak gitu. Harusnya kan kita sebagai customer ya, kita kan pinginnya yang kalau semua kita nerima barang ya udah dipakai gitu, barangnya yang bagus. Kalau kayak gini kalau mau di retro kan juga males ya. Cuma ada 2 skru yang aku temuin, harusnya 3 kan di sini, 1 2 3, tapi berhubung di sini dari tadi udah nggak ada nih sebelum aku copot, memang nggak ada, jadi cuma 2 ini.
Ya udah, kita buka side plate-nya. Agak susah ternyata. Apa masih ada screw lagi? Enggak sih harusnya. Oh, astagfirullahaladzim. Oh iya coy, ini ketutupan satu ini di sini masih ada screw satu. Kenapa sih di stiker kayak gini sih? Nah, ternyata dari tadi susah dibuka. Oh, ada 3, 4 harusnya ya. 4 sama ini. Tapi ini udah kosong dari tadi. Aku jadi nemuin 3 screw. Nggak tahu nih dari sellernya atau dari memang QC-nya pabrikannya ini. Dari Swannya, tolong ya kalau semama ada orang dari Swan ini diperbaikilah QC-nya sebelum dikirim ke customer. Sebelum diedarkan ke publik. Ada 3. Ini side plate-nya seperti ini. Nah, oh ini buat aksesoris di sini. Kita copot aja. Side plate-nya seperti ini. Harusnya berbahan grafit ya, cuma tidak dijelaskan di sini bahannya apa, kurang tahu. Bahan material dari bodi sama rotornya kurang tahu. Tapi kalau buat spool sama handle itu jelas aluminium. Di sini juga bearingnya terbuka di main gear bagian kiri berarti. Kita ambil aja main gearnya. Aku baru pertama kali nih bongkar reel ukuran kecil 500 kayak gini. Biasanya paling kecil 800. Tapi harusnya sih kalau 500 sama 800 itu hampir sama ya bodinya ya. Nggak terlalu beda jauh, palingan bedanya itu di bagian spool. Kalau 800 mungkin paling lebih besar dikit, kayak ukuran 1000 sama 2000 itu kan cuma beda di spool. Grease-nya banyak tapi ini lumayan bagus. Terbuka ya. Sama kayak tadi yang ada di pinion. Jadi sebelahnya itu kayak ada seal karet, tapi yang sebelahnya itu terbuka. Lancar sih tapi. Iyalah masih baru. Kalian kalau mau tanya-tanya, tanya aja ya di komentar ya. Nanti kalau aku bisa aku balas satu lah. Udah kecil ini. Oke, kita sisihkan dulu. Ini bagian main shaft loh, lihat. Grease-nya banyak banget, grease putih. Bagus nih, aku suka nih kalau semua grease-nya grease putih kayak gini. Nah, ini kita buka kali ya main shaft-nya. Bisa nggak sih? Oh, bisa kayaknya dilepas dari sini. Oh iya bisa. Oke, oke, ini main shaft-nya kecil banget, mungil cuma ukuran segini doang. Oke. Ini ada oscillation gear tapi tanpa screw. Jadi mungkin langsung bisa dicopot. Yaps, bisa dicopot langsung. Ukurannya segini. Terus di bagian main gear sebelah kiri juga ada ball bearing. Harusnya tetap terbuka. Oh, sorry, kelupaan lagi ini. Aku tuh sering lupa ini. Cap, handle cap di sebelah kanan. Kita lihat bearing yang sebelah kanan. Ukurannya lebih kecil daripada yang sebelah kiri tadi. Iya sih. Ukurannya beda ya, kanan sama kiri ya. Ini yang kiri, ini yang kanan. Ukurannya beda, bearingnya beda. Gitu udah. Ternyata sesimpel itu ya. Swan lanang ukuran 500. Peruntukan untuk ultralight, fresh water tentunya. Jangan coba-coba deh di laut. Sebenarnya bisa juga di laut, cuman kalian harus ekstra perawatan. Sebelum dipakai itu lebih baik dicek dulu, di grease, dikasih minyak itu biar air laut itu nggak masuk. Terus habis selesai mancing, kalau memang kalian mancing di laut itu dicuci. Kalau enggak, paling enggak setelah dari laut dikeringin, jangan sampai ada air laut yang jadi garam. Itu udah bahaya banget buat part-part ini. Soalnya menurutku karena apa ya? Karena partnya itu masih berbahan besi, masih gampang banget korosi kalau kena air laut. Jadi ya paling aman mendingan kalau kalian mau pakai reel ini mainlah di fresh water.
lebih aman. Jadi durabilitasnya lebih lama gitu. Ini one way-nya biarin aja di sini. Aku beresiko sih kalau mau ambil ini. Ini soalnya kecil kayak gini, kalau lompat nyarinya susah, coy. Makanya biarin aja di sini ya. Oke, jadi seperti itu. Seperti itu, kita lihat spesifikasinya tadi katanya 5+1 ball bearing. Benar nggak sih 5+1 ball bearing? Kita hitung. Satu ini di bagian pinion gear, terus satu di main gear sebelah kiri kanan. 1 2 3 3 5+1-nya di mana, coy? 5+1 emang di sini ada 2, kayaknya nggak mungkin deh. Aku susah banget sumpah, ini nggak bisa dibuka, nyerah aku. Kalau mau tak paksain pasti rusak. Harusnya kan enak ya kalau kayak skru-skru yang lain gitu kan, gampang dibuka. Tapi ini susah banget sumpah, ini susah banget coy. Aku nggak berani ambil resiko nanti rusak. Ini aja udah lecet parah nih. Nggak tahu kenapa kayak gini. Ya semoga sih kalau kalian beli ini dapatnya yang baik ya. Bukan aku mau jelek-jelekin brandnya nih, bukan. Cuman maksudnya memang ini benar-benar susah dibuka dan aku nggak mau buka ini. Ini udah lecet-lecet kayak gini, rusak parah. Nanti deh kalau semama ini aku bisa buka mungkin, tapi nanti tak paksain, bener-bener tak paksain biar dibuka. Wirenya lumayan tebel untuk ukuran 500 pale wire, warna hitam, masih model yang lama. Terus apa lagi ya, kalau dihitung dari ini juga nggak bisa dibuka, jadi nggak tahu ada bearing atau nggak di dalamnya. Harusnya sih nggak, kalau seret kayak ini tuh nggak. Kalau ada bearing dia lancar banget putarannya. Nah gitu aja coy. Jadi ada yang aku temuin, pokoknya yang aku temuin ini ada tiga bearing yang masih semuanya masih terbuka, dan satu ini satu one way clutch. Jadi 3+1 di sini. Kalau bilang 5+1, sebenarnya 5+1 itu harusnya sih bisa dipercaya daripada yang tulisannya 12+1, 10+1, 11+1 itu udah. Apalagi kalau harganya di bawah 200 itu, kamu gimana ya bilangnya, bukan jangan percaya sih, cuman kebanyakan itu nggak real gitu. Kalau kalian mau tahu real yang bearingnya apa sesuai tulisan, yang harganya murah itu Orca. Aku kemarin coba aja cek di videoku, ada Orca Mako itu tulisannya kayaknya kalau nggak salah ya 3+1, ya dalamnya juga 3+1 gitu. Jadi nggak ada nih embel-embel 5+1 lah, 12+1, 10+1 kayak dilebih-lebihin gitu. Jadi gitu aja ya coy ya. Terima kasih nih buat semuanya yang udah nonton, yang udah setia nih dari kemarin-kemarin nontonin, walaupun aku jarang upload ya sebenarnya ya. Cuman thank you banget buat dukungannya, buat yang udah like, subscribe. Terima kasih semuanya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti besok-besok kita bongkar reel yang murah lagi. Aku udah ada stok. Nanti tungguin aja videonya. Nanti aku review, aku jelasin semuanya. Pokoknya reviewku sekarang masih real di harga 150 ke bawah. Oke. Jadi kalian tungguin, kalian subscribe, kalian aktifin lonceng notifikasinya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.